sekarang sharing-sharing seperti ini, beliau juga mendukung, mengingatkan, "Ayo udah jam berapa nih? Siap-siap." Jadi tempaan-tempaan atau cobaan-cobaan aku tentang cinta yang dulu aku alami ternyata membuahkan hasil yang luar biasa gitu. Jadi ketika kita sabar, ketika kita bisa mengambil hikmah setiap cobaan, terutama tentang cinta, terutama tentang hati, ternyata buahnya itu indah gitu. Ternyata yang kita dapatkan tuh, wow, ini karena ini benar-benar di luar ekspektasi aku. Kan orang-orang ini kan bukan, apa ya, bukan tipikal yang aku idam-idamkan banget gitu loh. Karena beliau ini kan, jauh di luar daripada ekspektasi aku ya. Aku kan berharap kan dapatnya kan yang ya udah yang biasa-biasa aja, yang slow-slow aja gitu. Ternyata yang aku dapatkan, masya Allah tabarakallah ya luar biasa sekali, perjuangannya, kemudian dedikasinya, dan ketika aku sakit beliau ngerawatnya luar biasa banget, apa namanya, dalam perawatannya. Jadi ini luar ekspektasi aku banget, dan ini adalah menurut aku ya, ini adalah ketika kita mengambil hikmahnya, ini adalah tempaan-tempaan atau ujian-ujian yang kita alamin, terutama aku alamin, yang dulu membuat aku sakit hati luar biasa dan lain sebagainya, sekarang mendapatkan keindahan yang luar biasa. Nah, itu yang aku rasain, Mas, tentang cinta. Luar biasa ya prosesnya. Wah, luar biasa banget tempaannya. Wah, jangan dikira seorang Hmm. elbow mendapatkan yang indah-indah aja langsung, oh tidak saudara-saudara, perjuangannya luar biasa. Tapi udah mulai masuk nih di poin ketika pas kamu bilang ada real love atau fake love gitu ya. Ah, iya benar benar, itu aku ngerasain Hmm. banget. Dan makanya, ketika Taik minta aku ngisi tentang judul ini, wah ini kan memang memang ya memang babe banget ya. Real Hmm. love dan fake love ini memang yang seperti itu sih yang aku alami, Mas Fajar. Iya, aku sih pendapat ya teman-teman dengan Mas Teddy gitu. Eh, itu lebih spesifik kepada jodoh gitu ya. Ada juga orang yang cinta itu kan universal ya teman-teman. Bukan hanya jodoh juga, bukan hanya jodoh, tapi pun ada juga orang itu cinta dengan jabatan, cinta dengan posisi, cinta dengan kekayaan, cinta dengan orang tua, cinta dengan apa namanya, cinta dengan harta kayak gitu, cinta dengan cita-cita, cinta dengan tujuan. Ada yang orang cinta dengan surga, kan bisa dibagi dua ya, antara kita memang cinta dengan di dalam skop dunia sama skop setelahnya, setelah dari dunia itu tadi berakhir kayak gitu. Nah, cuman yang jadi apa namanya yang sering terjadi trouble atau problem itu kalau cinta itu terhadap dunia. Jadi banyak teman-teman ketika kita tuh terkadang salah menitik beratkan hal di mana cinta itu apa namanya pengertiannya itu membawa kebahagiaan. Tapi pada posisinya apa namanya bahagia itu kan relatif juga, nggak selamanya tentang cinta. Tapi terkadang orang itu terjebak dengan rasa cinta pada dunia. Contoh seperti halnya banyak teman-teman yang kita sangka bahwa bahagia itu mendapatkan sebuah rasa cinta itu ketika dia ada kayak semacam boy band gitu ya, atau mungkin teman-teman tahu vokalis vokalis apa namanya eh, Siapa? siapa yang Jaja bunuh Mihardja diri itu mas? Jaja Mihardja siapa? Sylvester, Oh, vokalis siapa? Linkin Park, mungkin teman-teman tahu ya Linkin Park ya. Nah Linkin Park itu kan itu mah kamu aja yang tahu kayaknya, Mas. Karena teman-teman yang sekarang ini di bawah. kayak kayak artis-artis di luar sana ya. Mungkin teman-teman tahu bahwa mereka menganggap kebahagiaan atau rasa cinta itu pada posisi, pada ketenaran gitu ya, pada apa namanya, pada yang apa mereka anggap itu membuat kesenangan kayak gitu. Tapi pada titik akhirnya ya kita tahu eh, cerita cerita akhirnya gitu ya, mereka sampai-sampai bunuh diri sampai stres ya gitu. Banyak di luar sana kayak gitu. Maka sebetulnya kita tuh orang-orang di luar sana terus terjebak dalam artian sulit membedakan antara emang betul-betul cinta pada posisi itu membawa kebahagiaan yang sesungguhnya atau enggak gitu. Nah, ada yang orang cinta kepada keturunannya, tapi tahu-tahu berbeda dengan ekspektasi yang
dia pengen kalau seandainya anaknya soleh segala macam kayak, tapi tiba-tiba berbeda. Ada juga orang yang ketika dia tuh cinta kepada orang tuanya, tak tahu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengennya orang tuanya baik, tak tahu berbeda dengan yang dia inginkan kayak gitu kan. Namanya alur cerita itu kan berbeda-beda kayak gitu. Jadi ujung-ujung malah jadi kecewa kayak gitu. Kecewa, makanya masuknya di titik beratnya di fake love itu tadi. Nah, terkadang fake love itu, cinta itu, kita tuh menganggap hanya kepada dunia sajalah cinta itu membawa kebahagiaan yang abadi kayak gitu. Padahal tuh enggak. Yang harusnya kita tuh kan mesti mesti cinta itu harusnya kepada sang penciptanya dulu, baru kepada ciptaannya kayak gitu. Maka ketika pas pada saat kita cinta kepada ciptaannya, penciptanya, ya otomatis kita nggak bakal kecewa dengan apa yang dia ciptakan kayak gitu. Nah, terkadang terjebak di situ sih. Makanya ada real love sama fake love. Maka balik lagi ketika ada rasa cinta, kita tahu kenal bahwa ada ciptaan dan mencipta, maka itulah cinta yang sesungguhnya. Ketika Allah ngasih tahu nih, kamu punya rasa cinta, tapi kamu harus punya rules-nya juga kayak gitu. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ciptaannya, ya kita tuh nggak punya apa namanya, nggak kecewa-kecewa banget kayak gitu. Gitu. Cinta Gimana? kepada Hmm, penciptanya dulu berarti ya, baru cinta Iya. kepada yang diciptakan. Nah, cara menumbuhkannya gimana, Mas? Maksudnya kita oke, kita nih tahu nih bahwa sang pencipta nih ada. Nah, caranya agar kita bisa mencintai dulu sang penciptanya baru yang diciptakan ya itu seperti apa tuh? Karena kan kita kan ketika sudah ngelihat orang yang kita cinta itu kan pasti ya, wah keren nih orang nih, wah cakep nih orang nih, wah Hmm, cantik nih orang nih, wah luar biasa banget nih, wah amazing banget nih orang nih. Itu kan hmm. artinya kan kita kan cinta dulu kepada Yang si makhluk ya. ciptaannya, iya makhluknya dulu nih. Iya. Ya, itulah namanya ujian ketika kita tuh belum kenal sama penciptanya ya gitu ya. Nah, tapi eh, balik lagi sih apa namanya? Kita tuh mesti 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 tahu juga bahwa kalaupun seandainya makhluknya aja seperti ini, maksudnya seindah ini, bagaimana kalau seandainya penciptanya kayak gitu, pasti lebih indah lagi kayak gitu. Maksudnya sekeren-keren atau serumit atau sedetail apapun di dunia ini, otomatis ya lebih detail, apa namanya, lebih rumit, lebih mengagumkan ya si penciptanya itu. Balik lagi kan, kalau seandainya kita mau cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala penciptanya, ya kita harus kenal dulu gitu, harus kenal dulu. Terus juga kalau udah kenal itu kan nggak bisa serta merta, banyakin referensi informasi, terus juga tahu perihal tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu kayak gimana, mesti mencari dulu, baru setelah dari itu kita tuh punya alasan kenapa kita mencintai ciptaannya kayak gitu. Wih, mantap nih dapat insight baru nih. Ternyata kalau misalkan ngelihat orang yang kita suka aja indah banget, apalagi yang menciptakan gitu. Wih, luar biasa Hmm. banget. Emang kalau ngobrol sama Mas Fajar nih nyenengin banget emang. Insya Allah mas, selama kamu sering traktir ya. Masya Allah. Ini salah satu bentuk cinta istri. Tahu-tahu langsung dibuatin. Ini apa sih? Ada susu, ada dan lain sebagainya. Padahal aku nggak minta, tahu-tahu langsung dibuatin tuh. Hmm. Kan enak tuh, itulah bentuk cinta. Cinta tuh nggak perlu diomongin, tapi tahu-tahu ada aja gitu. Ya nggak Mas Fajar? Iya iya betul. Kadang cinta tuh udah kayak kado aja, tiba-tiba ada yang ngirim. Iya, tahu-tahu ada Ibarat aja. kalau di Shopee tuh ada yang ngirim tapi kita nggak bayar. Kebiasaan kamu itu berarti. Oh enggak. Nah, Itu ya. kalau gitu Mas, artinya pasti ada dong kalau misalkan kita ngelihat apa namanya ya, ternyata kita ngelihat dulu ciptaannya, ternyata kita ngelihat dulu penciptanya baru ngelihat ciptaannya. Berarti adakah cinta yang semu dengan cinta sejati?
cinta yang semu sama cinta sejati. Atau Ya, sama aja dengan yang fake love dan real love tadi ya? iya. Kalau fake love kan otomatis ya kita tuh salah mencinta kan. Kalau real love itu udah tahu kebenarannya. Maka kayak kayak konsep benar atau salah sih. Kalau baik atau Hmm. buruk kan masih relatif ya. Tapi kalau benar atau salah ya udah ngestak intinya kayak gitu. Kalau semu sama cinta sejati ya semu itu kayak kayak gimana sih Mas spesifiknya kalau semu itu? Karena kalau yang aku lihat tuh cinta semu dengan cinta sejati kan kayak cinta semu tuh hanya sekedar yaudah deh aku suka kamu udah selesai. Tapi kalau misalkan cinta sejati, oke mulai dari atas sampai bawah, kemudian mulai dari pendidikannya, mulai dari latar belakangnya, aku suka ke semuanya nih gitu. Mulai dari kebiasaan kamu, keburukan kamu, aku suka. Mulai dari yang kamu pintar masak ataupun kamu pernah gagal dalam masak, aku suka. Nah, menurut aku cinta sejati itu seperti itu. Aku mencintai kamu ya apa adanya. Berbeda dengan ketika kita berbicara tentang cinta yang semu. Cinta yang semu itu kayak oke, aku hanya suka dengan keindahan-keindahan kamu. Aku hanya suka dengan kelebihan-kelebihan kamu. Tapi ketika aku melihat keburukan kamu atau kejelekan kamu, aku langsung ilfil, langsung nggak dulu deh kayaknya, Hmm. nggak dulu deh. Nah, menurut Ya, aku seperti itu sih Mas. Kalau kalau dari pandangan Mas Fajar gimana? pandangannya ya kebalikan kayak kamu tadi. Kita kita nggak suka sama kejelekan orang, tapi nggak sadar kalau kita tuh punya banyak kejelekan ya. Ya, namanya juga manusia, Mas bukan nabi, Itu Mas. cinta semu sih, cinta semuanya itu. Tapi kalau cinta sejati ya eh sukar ya. Sukarnya tuh apa namanya? Namanya kita tuh kan nggak lepas dari kesalahan, nggak lepas dari kekhilafan ya. Ya kalau cinta yang sejati ya otomatis harus yang sempurna dong. Kalau nggak cinta Allah kepada makhluknya, ya cinta Rasulullah kepada umatnya. Gitu. Kalau kita bilang, wah cinta kamu, maksudnya pakai label itu cinta sejati ya. Ya, kita tuh nggak bakal ada 100%-nya kayak gitu. Nggak bakal 100%. Paling ya 70%, 60%, atau 80%. Tapi nggak ada yang menanding cintanya Allah pada makhluknya dan cinta Rasulullah kepada umatnya. Luar biasa, dalam, dalam banget. Mantap. Makin malam makin dalam ini kita, Mas. Ada, oh iya, Kenapa? Aku belum 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 melihat Zoom. Ada yang ngomen kah? ada Mas Rehan. Oh, Mas Aryan sudah hadir ya? Kamu, kamu sibuk, sibuk banget. Halo, Halo, assalamualaikum King Raihan. udah Oke. jangan King, Apa? Loh, Kang apa aja. nih? Princess, princess. Bukan. Prince ya. Iya. Saya ditemenin. Siapa nih? Ustadz Oh, Agam. Wih, Masya waduh. Allah, keren sekali. Hai. Kok kamu bawa backup, bro? Ya? Getar gue. Iya. Udah, waktunya saya ini ngobrol nih, atau gimana? Iya, iya, iya. Masuk aja, bro. Bentar, saya. Hah? Ada Kang Sahar juga di sini, Sahar Al-Fatahar. Sini masuk dulu, masuk Oh, dulu. Masya Bawa Allah. bawa aja semua masuk ke dalam foto frame, Mas. Bawa aja semua. Kenapa, Mas? Ini kelas high. Hah? Kelas high Kak kelas high. Lagi pada ngumpul nih, ada Sahar, ada Ustadz Agam, ada banyak di Oh, sini. Masya Allah. Wih, Masya Iya. Allah, keren. Oke. Wih. Baru banget kita bilang bonus, Mas. Ini, bro. Iya, iya, iya. Oke, ini Gimana bonus sehat banget nih, teman-teman? berarti. Iya. Alhamdulillah. Sehat ya. Gimana nih, gimana nih? Rekan ngomongnya gimana? Sehat teman-teman. Ntar aku masuk ruangan dulu ya. Nih di aduh, anak-anak nih. Seru banget kayaknya, rame banget kayaknya lagi ngumpul ya. Iya. Ya, lagi ngebahas mantan mereka masing-masing kayaknya ya. Biasa kan obrolan cowok kayak gitu. Mas Ted, kamu anterin Mas Ted, Mas Rehannya. Dah, kita ngobrol perkara iman aja. Jadi pada nongkrong. Woi, luar biasa.
Emang beda kulturnya ya. Kalau misalkan di Jawa itu ngobrolnya tentang iman. Kami kalau misalnya di Palembang tuh ngobrolnya tentang ini Mas. Nanti malam tuh biasanya kita ngobrolin apa sih Mas Fajar? Apa Ini gorengan? nabi-nabi ya, Apa nabi-nabi ya. Oh enggak, kami belum sesoleh itu Mas. Enggak, kita lagi ngobrol pengen menggulingkan pemerintahan aja sebenarnya ini. Waduh, Iya, jangan di sini Mas. tinggal kurang bantalnya aja sih. Iya. 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 Jangan di sini. Iya, jangan. Iya. Kamu Kami getar, Mas, baru ngelebarin sayap soalnya, mau ngelebarin Iya, sayap iya, kita tahu. iya. Soalnya Iya. saya vibe-nya seperti ketemu Ustadz Hanan Ataki nih. Tapi setengah Hanan Ataki, setengah Dilan. Iya, iya, iya. Itu Masya Allah. Ini aku baru pertama kali kita baru pertama kali satu frame ya, Mas Rehan. Iya, Rehan. baru pertama kali satu frame kita. Wih, keren loh, Masya Allah. Ini berkat aku jadinya dipertemukan oleh King Aku Rehan. yang deg-degan ini, ya Allah, aku ngisi di Hack. Ini kan platformnya, ini influencer-influencer dakwah terkenal di sini. Aku Wih, mah apa Masya tuh? Allah. Iya, kayak nyasar di sini. kayak Kok jadi aku yang grogi ini ya? Nah, soalnya teman-teman semua ini keren-keren teman-teman. Ada Kang Teddy, Kang Fajar ini, Masya Allah, beliau follow Instagram beliau teman-teman. Biar kita dapat insight soal gimana sih jadi Gen Z yang berkualitas, jadi Gen Z yang nggak pacaran gimana gitu. Ada Iya. Kang Abizar nggak di sini? Abizar ada? Nggak ada. Kak Ada ya? Enggak, Kak Abizar lagi nyusun kata-kata untuk datang ke ini calon mertuanya nanti. Oh, Masya Allah. Iya, iya, iya. Mumpung nggak ada orangnya. Iya, nggak apa-apa kita gibain ya. Iya, gibah yang bagus ya. Ada ya. Iya. Gimana nih, Tapi kan Kang benar kan, Fajar? karena kan suatu hari kan nanti dia bakal ketemu dengan calon mertuanya kan. Aku nggak salah Bener, dong. bener. Bener sih, itu nggak salah sih. Gibah sana ya. Tapi Kang Fajar sama Kang Teddy udah nikah? Udah berkeluarga? Alhamdulillah, udah. Udah semua ya? Alhamdulillah Mas. Baru Udah. satu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah satu maksudnya, udah satu. Langsung dicubit tadi. Iya kan kita hari ini mau bahas real love ya, bukan fake love ya. Ya nggak sih? Iya benar, Betul. real love versus fake love. Iya, aku kalau Mas Rehan sendiri gimana? Udah berkeluarga juga? Alhamdulillah anak saya mau 2, doain lagi hamil anak kedua istri. Alhamdulillah, istri 1. Alhamdulillah baru dikaruniai 1 istri. Alhamdulillah baru 1. Alhamdulillah. Baru dikaruniai Beda. 1. Semoga tidak seperti Walid ya teman-teman ya. Iya, kalau seperti Walid nanti sepertinya serem. Iya. Atau langsung ke Walid ini ya. Tapi Kang Teddy kalau jenggotnya panjang kayak Walid loh. Ya, Iya. jangan. Sebenarnya lebih cocok ke Mas Fajar sih sebenarnya. Iya. Kenapa lempar-lempar Iya kayak lagi, gitu? ya lagi. Gitu. Iya. Aduh, kenapa ya lagi. Culture banget ya. Aduh. Luar Iya. biasa. Gimana nih? Kita bahas apa nih, teman-teman? Nah, Mas Rehan, kalau misalkan Mas Rehan atau King Rehan sudah menikah, artinya pernah nggak King Rehan sendiri itu merasakan cinta yang benar dan menyesatkan dari Mas Rehan sendiri? Iya, sebenarnya dari cerita pasien-pasien aku ya yang apa namanya korban-korban percintaan itu banyak banget sih sebenarnya. Kalau tadi di grup chat ada yang manggil Jen itu kan mereka sebenarnya kan kita ada grup namanya resting time dulu. Jadi panggilanku kan di grup itu jenderal. Terus Kingnya tuh King Sifrun sebenarnya. Terus kalau di kolom chat Cina itu dari pasien-pasien mental health kita, pasien-pasien mental health kita itu banyak banget yang jadi korban-korban percintaan fake love ya, dan tidak sedikit yang akhirnya dari situ teman-teman kehidupannya itu jadi semuanya berantakan gitu. Bukan pasien RSJ ya, pasien konsultasi mental health. Nah, gitu. Kalau RSJ kayaknya terlalu brutal deh gitu. Dan Benar, kok bisa rata-rata sampai kehidupannya berantakan tuh gimana? karena gini, Kang Teddy ya. Pertama,
kebanyakan kan dari fake love ini yang jadi korban itu adalah wanita. Oke? Wanita. Karena nggak tahu kenapa culture-nya itu ketika laki-laki itu sudah jadi mantan, dia itu seolah-olah culture yang membentuk di pop culture kita itu seolah-olah value-nya tidak berkurang. Tapi ketika perempuan sudah jadi mantan atau sudah dalam arti sudah dia break up sama pacarnya, itu seolah-olah dari judgement-nya masyarakat kita itu membuat value-nya turun. Gitu. Itu yang kita rasain. Jadi kayak, oh ini mantan gue nih, itu mantan gue. Dan itu didukung juga ketika misalnya dua orang yang mohon maaf banget berzina, laki-laki yang sudah berzina itu gak akan kelihatan dia masih perjaka atau enggak. Tapi ketika perempuan yang jadi korban, maka itu kan kelihatan banget. Kelihatannya kayak dianya yang dia merasa nggak pede sama dirinya kayak gitu. Makanya fake love ini bahaya. Dan kenapa fake love di Indonesia itu cukup gede ya korbannya perempuan, karena Indonesia nomor 3 fatherless, Kang Teddy. Jadi kalau kita mau tahu dampak fatherless yang kurangnya pengasuhan ayah, kurangnya kasih sayang seorang ayah terutama kepada anak perempuannya, membuat anak perempuan itu nanti endingnya jadi pick me. Kalau bahasa Gen Z itu jadi pick me. Jadi haus perhatian sama laki-laki, mereka haus perhatian sama cowok, mereka ingin diperhatikan karena nggak dapat dari sang ayah. Akhirnya apa? Ketika dapat cowok yang buaya darat, dapat cowok yang dalam notabene dia hanya memanfaatkan hawa nafsunya, melampiaskan kepada perempuan tersebut, apa yang terjadi? Perempuan itu akan memberikan segalanya untuk laki-laki itu. Ketika sudah diberikan segalanya, ketika sudah dikasih semuanya, sang cowok yang brengsek ini mendokumentasikan, gitu kan ya? Sudah dikomentasikan, dijadikan sebagai ancaman. Kalau kamu nggak mau nurutin mauku, hai cewek, kalau kamu nggak mau nurutin apa yang ku mau, maka dokumentasi yang aku punya soal hubungan kita ini, yang ada aib-aib kamu di situ, ada kehormatanmu di situ, itu akan aku sebar, itu akan aku publikasikan. Si cewek yang nggak punya pilihan, karena ketika sedang cinta itu buta, ya mau nggak mau gimana? Akhirnya diajak melakukan maksiat-maksiat yang akhirnya membuat hidupnya hancur. Udahlah dia sama orang tuanya nggak disupport, sama ayahnya nggak dapat kasih sayang, dapat cowok yang tadinya dikira sayang ternyata brengsek. Akhirnya apa? Banyak yang self-harm, menyakiti diri sendiri, nyelek-nyelek tangan. Ada yang mau percobaan bunuh diri, bahkan ada yang mungkin hampir bunuh diri tapi nggak jadi mati karena memang belum waktunya. Kayak gitu. Makanya aku kerasa banget Kang Teddy, karena anak pertamaku perempuan ya. Anak pertamaku tuh perempuan, namanya Mariam. Aku berusaha itu karena kan dari pengalaman aku dulu kan sebelum nikah emang sempat ngasuh anak-anak Tafid ya. Dulu anaknya siapa? Anaknya Ustadz Hanan Ataki yang nomor 3, nomor 4 tuh sempat aku ngajar juga. Anaknya Ustadz Hanan namanya si siapa? Yahya. Nah, kan beda tuh. Sama aku punya anak-anak tahfidz dulu, anak-anak santri-santriku di pondok cowok tuh beda. Itu beda banget sama cewek. Cewek itu emang butuh sehangat itu dari peran seorang ayah gitu. Makanya nggak heran di beberapa jurnal psikologi mengatakan ya superhero pertamanya anak perempuan tuh ayahnya. Pacar pertama anak perempuan tuh ayahnya. Cinta pertama anak perempuan tuh ayahnya. Kalau ayahnya benar, ayahnya soleh, ayahnya adalah seseorang yang sangat menaati perintah Allah dan Rasulnya, maka anak perempuan ini akan cari standar value-nya itu seperti ayahnya. Oh, ayahku sholat nih. Berarti calon suamiku harus sholat. Oh, ayahku nih bertanggung jawab. Dia nggak pernah ngebentak mamah misalnya, pak ibu gitu. Ya dia nggak akan cari laki-laki yang seperti itu. Oh, ayahku tuh nggak pernah KDRT. Oh, ayahku tuh nggak gombal. Oh, ayahku tuh kalau misalnya dia janjiin sesuatu, gini. Jadi ya, hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Oh, ayahku tuh adalah sosok yang mendengar. Jadi ketika dia melihat, ini kayaknya cowok red flag deh, gitu. Ya, nggak gampang. Jadi fatherless itu semengerikan itu. Jadi dampaknya memang mencakup ke semua Kang Teddy. Jadi dari luka pengasuhan menuju ke toxic relationship. Bahkan ya, yang ayahnya sayang pun tapi pola pengasuhannya toxic bisa ke toxic relationship. Contoh, ayahnya sayang, semua difasilitasin, semua dibelikan, dikasih uang segala macam. Tapi pola pengasuhannya, mohon maaf, kasar. Anaknya nggak pernah diberikan kesempatan, anaknya nggak pernah divalidasi. Sesimpel kayak misalnya anak orang kaya nih, anaknya bawa itu, tau nggak sih gambar buku mewarnai?
Ayah lihat deh, aku gambar ini loh, ini ayah pakai jas, ayahnya dipakein baju Spiderman dulu, ayah superhero. Ayahnya gini, bentar. Iya bentar. Itu juga ngebentuk pick me juga. Jadi memang peran ayah tuh berat banget. Makanya peran generasi kita sekarang yang belum menikah, yang untuk cewek satu, cari suami yang bener-bener dia nggak red flag. Harus green flag. Green flagnya gimana? Ya dia tahu peran posisi seorang ayah itu gimana, fitrahnya anak tuh gimana, fitrahnya istri bagaimana, fitrahnya suami bagaimana. Gitu kan. Karena jika itu sudah berhasil, maka kita berhasil memutus mata rantai ini. Memutus mata rantai broken home, memutus mata rantai toxic parenting. Dari toxic parenting, maka kita akan memutus mata rantai toxic relationship. Kita bentuk core memory yang bagus nih, Kang Teddy sama Kang Fajar. Tahu Sayyidina Hasan kan dia cucunya Rasulullah. Tahu nggak kenapa Sayyidina Hasan itu dijuluki dia seorang ahli sujud? Kenapa tuh? Karena Sayyidina Hasan, ketika Rasulullah sedang sujud, dia main kuda-kudaan, tahu riwayat itu ya? Main kuda-kudaan lama, sampai para sahabat gini, ini Rasul kenapa nggak bangun-bangun perasaan sujudnya lama? Ternyata ketika sedang dilihat Hasan main kuda-kudaan. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah kenapa ketika Hasan main kuda-kudaan kok nggak bangun-bangun? Apa kata Rasulullah? Iya, aku biarin Hasan main kuda-kudaan sampai puas. Baru aku nanti bangun dari sujud. Dari core memory Hasan itu, Sayyidina Hasan jadi seorang ahli sujud. Karena core memorinya bagus. Kenapa Nabi Yusuf alaihi salam? Dia itu punya core memory yang bagus soal mimpi. Sampai dia bisa menafsirkan mimpi. Karena ketika masih kecil dia bermimpi. Dia datang kepada Nabi Yuna Yakub. Dia bilang sama ayahnya, Ayah, aku tadi mimpi gini. Masa ada 12 matahari, bulan, bintang, semuanya sujud sama aku gini. Coba bayangin. Normalnya kita sama anak kecil ada cerita soal mimpi gini. Kita paling sebagai orang tuh, apalah dek, udahlah. Ceritanya nggak didengar. Tapi dari core memorinya Nabi Yusuf kepada ayahnya, dia sampai bisa seorang ahli takwil mimpi. Apa? Core memory. Terus gimana yang peran ayahnya jauh? Yang peran ayahnya kerja di luar kota? Yang peran ayahnya itu dia mungkin ada yang mungkin jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang kemudian kerjanya jauh-jauhan gitu ya. Kita ambil dari kisahnya Nabi Yuna Ismail. Nabi Ismail itu meskipun Nabi Ismail itu jauh sama Nabi Ibrahim, tapi di situ yang berperan siapa? Ibunya. Siti Hajar tuh ketika ditanya, Mama, ini kau bahasain Gen Z ya. Mama, ayahku tuh sebenarnya siapa sih? Tahu nggak jawabannya Siti Hajar apa? Ayahmu adalah Nabi Ibrahim. Dia adalah nabinya orang-orang beriman. Dia adalah seorang yang luar biasa. Maka ketika itu dibikin bangga anak itu sama ayahnya. Maka ketika Nabi Ismail tiba-tiba ada seorang pria parubaya masuk ke rumah, dia berkata, siapa kamu? Aku adalah Ibrahim ayahmu. Oh, pride. Ayahku nih, Nabi nih. Maka ketika ayahnya bilang, nah aku dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu, siap ya? Bangga. Ayahnya Nabi gak? Gitu. Maka peran toxic fake love ini bisa ditanggulangi dari apa? Dari orang tuanya dulu. Tapi orang tua sekarang kan mau maaf ya. Udah kamu tuh di rumah ngapain sih? Mending kamu keluar cari pacar sana kayak hamil duluan kayak biar nikah gitu. Di Jaksel terutama ya, Jakarta Selatan dan sekitarnya, Jaksel kayak gitu hal yang udah beda agama nggak apa-apa, yang penting kamu gini, yang penting kamu nikah. Tuh, panjang ya emang kalau bahas ini. Seru soalnya. Gitu. Pasti kalau membahas tentang hati itu pasti seru. Ada aja celahnya, ada aja hikmahnya pasti juga. Iya. Karena apa Kang Teddy ya? Aku berbicara masalah generasi sekarang itu kan memang nggak pernah lepas dari namanya HP ya, entah itu TikTok, entah itu Reels, segala macam. Bahkan di jurnal pernah aku baca itu peneliti itu melakukan sebuah penelitian berapa sih anak-anak Gen Z atau anak-anak Gen milenial atau anak-anak usia 15 sampai 27 tahun itu pegang HP, scroll itu sehari rata-rata 8 jam. Dan yang disasar pertama dari standar-standar TikTok ini kan muncul ya, cowok standar TikTok, cewek standar TikTok, muncul tuh kalau dia maunya nikah yang standar TikTok, kalau nggak standar TikTok nggak mau, yang akhirnya standar TikTok ini bikin kita FOMO dan banyak yang pasangan-pasangan itu akhirnya cerai sama pasangannya gara-gara nggak sesuai standar TikTok gitu kan ya.
Yang diserang adalah apa? Hati. Apalagi kalau kita pikir hati kita ini itu kan organ tubuh yang paling gampang capek. Bayangin 7 kali 24 jam respon dunia. Dia harus memaksa dirinya ngerespon TikTok, gimana ya ini? Gak dikasih istirahat. Padahal kata apa namanya dalam sebuah riwayat dikatakan ya, kalau hatinya baik semua baik, hatinya buruk semua buruk. Lah hatinya dipaksa tuh standar-standar begitu. Oh kalau mau dapat pasangan tuh harus maksiat dulu. Oh kalau mau jadi dia mau sama kita itu nggak perlu ta'aruf kok, cukup kirim pap tiap hari. Papnya sekali lihat juga nggak apa-apa gitu. Oh kalau kita lagi galau tuh biar dia peka sama kita galau, harus foto profil WA-nya hilang. Terus bikin story pakai lagunya Lasel dikasih mawar layu. Jadi gagal ta'aruf standarnya gitu. Padahal apa gitu. Akhirnya orang semuanya menuhankan itu gitu. Oh, standarnya begini. Orang kalau harus mau dapat ini tutorialnya begini. Gitu. Sehingga melupakan bahwasanya di situ ada peran Allah dan Rasulnya, ada peran bagaimana kemudian oh, ternyata maunya Allah tuh gini loh. Oh, ternyata kalau pengen dapat jodoh yang soleh tuh begini. Mikirnya sempit. Dia pengen bahagia seperti standar TikTok, nyarinya standar TikTok. Apakah kita hidup seperti standar TikTok? No, kita bahagia seperti maunya Allah bagaimana? Kita bahagia ya untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah. Surga, bukan sekedar mahabbah. Gitu. Sakinah itu ketenangan. Apakah kemudian orang-orang yang kemarin lagi viral, kasus siapa tuh? Yang di Jogja influencer Dilan Janiar. Lihat kontennya, aduh, romantis banget Dilan Janiar sama suaminya gini. Ternyata di balik itu, nah, udah. Bukan saya menjelek-jelekan artis ya. Cuman ya seperti itu kondisi sekarang. Ya kita lihat influencernya seperti itu. Maunya netizen seperti itu. Karena Berarti dia pengen bahagia. Gimana? Standarnya ke standar netizen berarti, Mas. Oh iya. Dia cukup bahagia ketika semua netizen memvalidasi kebahagiaannya. Wah. Apakah dia peduli bagaimana Allah melihat dia? Lupa. Padahal nikah ini ibadah loh. Ibadah seumur hidup. Ibadahnya buat siapa? Buat Allah. Berarti harusnya gimana? Ngikutin apa maunya Allah. Bukan apa yang netizen mau. Bukan apa teman-temanmu yang kamu lihat instastorymu itu mau. Gitu. Keren emang netizen itu is the best emang. Ya, netizen, nih kata sini. Nah, rutin netizen mah nggak ada habisnya. Bener. Jangankan netizen, ngikutin bude-bude kita yang di kampung yang tiap lebaran selalu nanyain kapan ini, kapan itu juga nggak ada habisnya. Gitu kan ya? Berarti kalau bisa dibilang tuh semuanya tergantung dari niat dan tujuan di awal dong. Oh iya jelas. Jelas. Makanya kita tuh perlu beramal cerdas gitu. Niat itu apa ya? Orang tuh nganggapnya sepele gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sholat nggak ada niat juga nggak sah. Puasa tanpa niat juga nggak sah gitu. Makanya niat itu karena apa? Dan niat karena Allah itu benar-benar basic dasar yang membuat kita tidak merubah kita kepada apapun. Coba misalnya Kang Teddy gitu. Kang Teddy, anak keberapa Kang Teddy? Alhamdulillah anak pertama dari 2 saudara. Anak pertama. Anggaplah kita belajar studi kasus anak pertama di berbagai belahan negara plus 62. Apa sih studi kasusnya anak pertama? Anak pertama itu biasanya jarang ditanya apa maunya kamu, tapi harus tahu apa maunya adik-adikmu, apa maunya ayah dan bunda. Nggak pernah divalidasi, selalu jadi beban, selalu memikul beban yang paling kuat, bahunya paling kuat, gitu kan ya? Yang selalu dibilangin, nak jangan nikah dulu, adik-adikmu belum bayar SPP. Nak jangan ini dulu, nak nggak usah kuliah, yang kuliah biar adik. Selalu mengalah. Oke. Anggaplah anak pertama ini berbakti kepada kedua orang tua. Sudah maksimal. Sudah maksimal. Terus adiknya berbakti juga, cuman ya nggak semaksimal anak pertama. Tapi yang dipuji-puji, yang dibikin instastory, bukan instastory, yang dibikin WA status, itu anak keduanya, anak ketiganya. Itu kalau si anak pertama niat berbaktinya pengen divalidasi orang tua, pengen dibikin WA story atau instastory, udah berhenti itu dari awal. Ngapain gue begini, ngapain sih?
Ya toh yang dibangga-banggain mama sama tetangga di arisan juga paling adik. Mending gua escape. Mending gua kabur kerja di Jepang atau kerja di Australia. Tapi kalau anak pertama ini meniatkannya karena Allah, ya Allah saya nggak peduli ya Allah. Saya niat berbakti ini karena Engkau ya Allah. Mau orang tua saya puji saya, mau orang tua saya bikin saya di Instastory, mau orang tua saya pamer-pamerin ke tetangga atau mau jelek-jelekin saya. Kan biasanya kata pertama gitu ya. Tuh anak saya tuh kuliah, kedokteran gini-gini. Kakaknya mah cuman kerja di Alfamart misalnya gitu. Nggak peduli dia. Karena yang dia cari siapa? Allah. Aku gini Allah seneng kok. Aku gini Allah bangga kok. Aku gini Allah ridho kok. Dan itu kalau diterapkan ke semua rumah tangga, bagus. Aku nikah ini karena siapa sih? Karena Allah. Apakah aku nikah karena biar divalidasi sama bude-budeku yang mulutnya tidak pernah disekolahkan itu? Enggak. Karena Allah. Makanya niat itu penting. Niatnya karena siapa? Karena Allah. Pengen bikin Allah seneng, pengen bikin Allah itu ridho gitu. Kalau Allah ridho kan enak. Woi, apa-apa gampang gitu kan ya. Jadi orang takwa nih. Orang tuh kalau takwa enak, Pak. Karena apa? Takwanya diutamain. Saya tuh pernah Kang Teddy, ini cerita real, asli, no fake. Itu saya tuh kan dulu waktu masih di Solo ya, sebelum ke Bogor bareng sama Setagam, sama Sahar, sama teman-teman di sini. Saya tuh dulu punya motor Vario. Vario bagus tuh sama Vario 125. Qadarullah ya, namanya juga manusia, orang lupa Kang. Saya tuh kan kebetulan hari itu full. Saya tuh pagi ngajar di Iskarima, di Imtaksigor. Iskarima tuh pondoknya ini, anaknya Ustaz Felix. Iskarima. Sorenya saya ngajar di Ngeruki tempatnya Ustaz Abu Bakar Bashir. Malamnya saya di Ar-Rasyid, besoknya terus kemana gitu. Itu kegiatan full gitu, saya ngajar. Sama di kampus. Saya waktu itu masih dosen. Ya Allah Kang, motor tuh Kang, itu oli habis. Wallahiladin, habis, bis, hingga tetes terakhir. Qadarulahnya, kan otomatis mati dong, nggak bisa jalan. Itu berhenti pas di depan bengkel. Pas depan bengkel. Pas depan bengkel. Saya, alhamdulillah ya Allah, saya bilang gitu. Ngobrol lah sama tukang bengkel. Sebenarnya itu udah tutup bengkel sama hari Ahad kok libur kok. Saya ketok-ketok, Kang, tolong Kang, motor saya gini. Dihitung total. Habisnya berapa? 1.800.000. Bagi saya nominal segitu itu gede banget. 1.800.000 tuh ya Allah, gede banget. Sedangkan harga oli itu 60.000 di kota Solo. Saya beli 60.000. Saya bagikan 1.800.000 dibagi 60.000. Tahu dapatnya berapa? 30. Jadi setara saya beli 30 oli. Di situ saya mikir gitu, apa hikmah saya ambil dari kejadian ini ya? Saya dapat, oh ya Allah, ternyata kalau saya utamain oli, olinya saya ganti sebulan sekali. Rutin, ngeluarin 60.000. Itu urusan, itu tuh, perintilan-perintilan motor, nggak akan kemana-mana, Kang. Saya nggak harus turun mesin, saya nggak harus ganti kompresi, saya nggak harus ganti CVT, apa segala macam kompresi. Karena saya nggak ngutamain oli. Takwa tuh kayak gitu. Kita nyepelin takwa nih, dah. Nyepelin niat dan takwa, selesai. Hidup kita berantakan. Tapi kalau takwa kita utamain, kita niat, saya niat karena Allah pengen jadi hamba yang bertakwa. Itu hidup nggak akan, perintilan-perintilan kehidupan tuh ngikut. Nggak akan berantakan. Nggak akan berceceran. Begitu tuh. Makanya niat itu penting. Penting banget. Simpel, sepele. Bahkan ini ya, yang terakhir ya, saya pengen ngomong. Sesimpel kita berangkat sekolah aja. Itu kalau kita niat karena Allah tuh, setiap sepeda yang kita kayuh pahala, guru marah-marah kita dengerin, iya, saya mah niat thalabul ilmi kok, guru mah marahin aja nggak apa-apa. Kita ketemu teman yang toksik di kelas, kita mah thalabul ilmi karena Allah ya. Gitu. Enak gitu. Apa aja, kerja, nggak apa-apa saya kerja, bos saya marah-marah, iya nggak apa-apa, nggak dikasih cuti, ya nggak apa-apa saya karena Allah. Habis itu resign, gitu kan. Jadi gitu. Enak. Gitu kan. Keren ya, Masya Allah, luar biasa King Raihan. Dari Mas Fajar, gimana Mas?
Ini Mas Fajar masih ada kan? Masih. Masih. Cek mana Mas Fajar? Saya panggil Kang aja, kalau King mah guru saya tuh King Sifrun. Atau Mas, kan saya Nggak orang Solo ya. apa-apa kan dirimu jadi guru aku juga sekarang. Waduh. Berat ini. Ikut Mas, ikut berguru juga. Waduh. Ya tadi Keren sempat banget. nge-freeze gua. Ngapa tuh? Aku dapat tadi cerita Mas Rehan ya ketika naik motor kenapa nggak ganti oli gitu. Setelah itu aku nge-freeze. Bukan karena mic-nya dimatiin Bu Puan ya, enggak ya? Enggak sih. Sebut aja. Ayo nggak boleh, terserah. Ini kan urusan hike bukan urusan kita Mas. Jadi kita mah aman-aman aja kita mah. Aku tadi sempat notice sih ketika bahas tentang apa namanya, tentang broken home Mas. Apa namanya Mas Rehan. Jadi kebetulan juga pas SD aku broken home sampai sekarang kayak gitu. Dan memang sih apa yang dirasakan sama anak broken home itu rata-rata kan karena jauh dari mungkin kita coba menitik beratkan karena memang kan eh, hal-hal yang semacam ini tuh lebih krusial sih yang dibahas ya gitu ya. Jangan sampai ketika kita apa namanya dalam satu hal pembahasan itu lebih enak sih yang apa namanya yang memang betul-betul beresiko gitu. Nah, kalau menurutku sih karena memang relate tentang broken home itu tadi. Memang seketika pas apa namanya mengalami hal itu struggle-nya banyak banget gitu ya. Terus juga pengambilan keputusan karena kita laki-laki juga kan otomatis kalau kita jauh dari apa namanya dari ayah kayak gitu ya. Jadi siapa yang bercermin untuk ngambil peran untuk sebagai laki-laki kayak gitu kan? Kalau sebelumnya ya otomatis ya balik lagi kita paling ya nggak jauh-jauh dari paman, terus juga dari luar dari teman-teman kayak gitu. Jadi ya karakter otomatis ya kita terbentuk eh, sama yang ibaratnya itu nggak diinginkan orang lain. Contoh kayak orang tua, dan juga kan otomatis kalau ibu sendirian jadi single fighter dong. Jadi peran untuk sebagai kita membentuk karakter laki-laki itu minim kayak gitu. Jadi ya apalagi anak sulung itu tadi. Kebetulan kalau aku sih anak sulung, terus juga broken home juga kayak gitu. Jadi emang sih untuk sekarang itu mental health berperan banget. Apalagi standar TikTok segala macam. Aku setuju sih Mas tadi Mas Rehan membahas tentang standar TikTok itu juga. Dan Betul itu. eh, itu aku juga juga pernah pernah ngalamin dalam artian screen time sampai sampai apa namanya sampai overtime gitu ya. Itu ngalamin aku balik lagi mesti apa namanya merelaksasikan diri lagi kayak gitu. Balik lagi untuk belajar ngontrol kan termasuk ini kalau awal-awal kan jadi hal yang baru ya, kalau hal yang baru kan otomatis kita belajar oh ini nggak boleh ini boleh kayak gitu. Kalau kita kan belajar dari pengalaman kayak gitu, kalau dari pengalaman kan otomatis bisa kita ceritakan. Dan dan itu bahaya banget ke screen time terus juga TMI gitu ya, terus juga sampai apa namanya aku ngerasain juga ketika screen time sampai over time sampai waktunya itu berlebihan ya kita tuh sukar untuk mengontrol emosi gitu ya. Balik lagi ya, mesti menenangkan diri, terus juga tak lupa juga rutinitas juga habit juga perlu banget itu untuk supaya bukan hanya eksternal juga yang kita butuhkan tapi internalnya juga kayak gitu. Aku merealkan ceritanya ya. Berarti ini Mas Fajar melanjutkan dan menambahin daripada ceritanya King Mas Rehan tadi, berarti. Kalau aku ini sih ya yang nusuk banget tuh di bagian niat dan tujuan tadi ya. Jadi ketika niatnya dari awal sudah salah dan menyepelekan niat itu ternyata di akhirnya bakalan bubar. Ternyata di akhirnya itu bakalan ya bisa dibilang kayak sia-sia aja gitu sih kalau dari yang aku simak dan aku dapetin gitu ya. Wah keren sekali emang niat ini. Gila, gokil sih kalau ngomongin niat ini emang bakalan panjang nih. Nah tapi kalau misalkan eh,
cinta tadi sudah ada cinta yang benar dan menyesatkan, kemudian juga sudah ada yang namanya niatan di awal itu penting, dan jalan menuju cinta yang halal ini kan artinya ada pernikahan dan persiapan. Nah, kalau dari Mas Rehan sendiri gimana, Mas? Tentang ini ya, persiapan nikah ya. Iya, karena kan kalau misalkan berbicara tentang cinta, pasti kan ujung-ujungnya nih nikah, ujung-ujungnya ini mencari pasangan. Nah, untuk persiapannya sendiri gimana? Kalau persiapan Kalau Kak dari aku, Abizar kan aku sudah sering curhat, sudah sering hmm, apa namanya, sering tukar cerita. Nah, aku pengen tahu juga nih dari sisinya Mas Rehan itu seperti apa? ya kalau dari aku sebenarnya yang paling penting tuh ilmu sih Mas, termasuk parenting ya. Ilmu parenting, ilmu pranikah itu penting banget. Pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar psikologi, psikologi istri, psikologi suami dan segala macam. Tolong lampu ini dong, Bro. Yang ini. Nah, jadi kayak apa namanya? Aku belajar soal psikologi wanita itu gimana. Begitupun istriku belajar psikologi seorang suami gimana. Termasuk kayak tadi yang diceritain Bang Fajar ya. Aku tuh dulu korban, kan aku umur 4 tahun tuh papaku pergi. Jadi papa waktu itu selingkuh, pergi, akhirnya kita pisah baik-baik ya, pisah cerai waktu itu. Karena dulu emang mamahku tuh nggak belajar, dia nggak tahu, mamahku itu ngelampiasin semua ke aku. Sehingga marahnya mamah tuh kayak, kamu tuh gitu-gitu, kamu mau kayak bapakmu, kamu tuh gini-gini, jangan kayak bapakmu. Jadi akhirnya anak tuh kehilangan sosok hero. Makanya kan kita nggak boleh ya, kalau misalnya Hatta sudah cerai sekalipun, istri tuh nggak boleh jelek-jelekin suami walaupun suaminya sebrengsek itu. Karena apa? Fitrahnya anak itu belum tahu. Fitrah anak tuh nggak boleh tahu sampai dia usia yang tepat, oh bapak lu tuh brengsek gitu, bapak lu tuh bejat gitu, bapak lu tuh begini gitu. Dia kan kehilangan fitrah itu. Makanya Islam tuh sebegitu mengatur gitu. Oh, fitrahnya anak begini, fitrah gini 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 gini. Bahkan sekecil kayak misalnya katakanlah nggak broken home ya. Aku kan emang broken home juga, anak tunggal waktu itu. Jadi kayak mamaku punya cuma aku, dilampiasin aku. Ada anak-anak yang dididik kayak gini. Tuh lihat nih, bapak lu tuh ngasih uang jatah segini doang. Ini Pak cukup gini-gini nih. Anak tuh nggak perlu tahu. Masih kecil 5 tahun betul. Nggak perlu tahu, oh bapak gue pelit gini. Enggak. Si bapak pun juga sama. Tuh mak lu tuh kayak gitu. Bawel gini-gini gini. Jangan dilampiasin ke anak. Itu kan ilmu penting banget itu. Makanya menikah itu perlu ilmu. Sakinah mawadah itu perlu ilmu. Gitu loh. Dan ilmu itu yang menjaga apa? Ilmu itu yang menjaga bagaimana kemudian kualitas rumah tangga ini bisa sakinah, mawadah, warohmah. Makanya secara menggapai sakinah itu kan ada dua. Kalau nggak dengan menikah, dengan apa coba? Dengan ilmu. Makanya antara nikah sama tolabul ilmi itu ada namanya irisan. Gitu. Makanya apa namanya, kalau beda gitu. Kalau orang yang mau nikah berilmu sama enggak itu, nikah yang ditanya apa? Lu cinta nggak sih sama gue? Lu tuh sayang nggak sih sama gue? Enggak. Kamu nikah visi misinya apa? Wah, udah jelas. Jadi bukan nikah gabut gitu loh. Oh, visi misiku ingin membentuk keluarga yang senantiasa menciptakan generasi pembebas Baitul Maqdis. Jelas. Berarti nikah mau ngapain nih? Itu anak mau dididik gimana? Tuh. Kalau orang nikah nggak punya ilmu, wah susah. Nikah pengen visinya bebasin Baitul Maqdis. Tapi pas lihat tentara Israel, apa namanya, ini susah boykot misalnya, atau apa, kayak gitulah, sesimpel. Pengen mencetak generasi penghafal Quran, tapi sebelum nikah masih ikro, nggak mau belajar, susah. Atau aku ingin mencetak generasi seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf ahli sedekah, bisnis dong. Visi misinya apa? Karena menikah itu, aku udah alhamdulillah udah jalan mau 5 tahun lebih ya nikah ya. Ya mungkin ada yang lebih senior di sini mungkin. Soalnya aku nikah tuh kalau nggak ada visi misi Kang Teddy, emang bosen. Bosen banget. Bosen. Gila, ngapain lu gila? Lu lihat istri, ya meskipun bini lu cantik juga kayak, ya lu tiap hari lihat itu, bangun tidur lihat itu gitu. Tapi kalau kita ada visi misinya,
Itu nikah tuh berprogres. Aku tuh sama istriku ngobrol, yang kita udah 5 tahun nih. Nanti biar anak kita Maryam dia ini gimana ya? Oke, gini. Sehingga karena dulu visi misiku pengen bebasin Baitul Maqdis, anakku tuh semoga ini bukan jadi asal kesombongan, cuman aku tuh pengen share gitu. Anakku tuh Mas, ketika aku ajak ke minimarket gitu, beli. Aku sengaja kasih Oreo. Dek mau Oreo nggak? Nggak boleh. Ini pro Palestina. Ini pro Israel. Harus kita boykot. Ada orang Mas kita CFD beli Starbucks. Kenapa kamu beli ini? Ini kan mendukung Israel. Anakku. Dia selantang itu. Bahkan sampai waktu itu kumpul lebaran kan. Kumpul lebaran, biasakan lebaran. Ada saudara-saudara tuh kan. Anak-anak lain tuh pada TikTok kan Mas. Anak-anak saudara. Anakku naik ke kursi gitu kan bilang, itu nggak boleh. Ini tidak pro ini pro Israel Zionis. Itu yang kamu makan itu. Terus dia cerita anak-anak Palestina itu di sana nggak punya nggak punya bapak gini. Dia cerita ngomong dengan lantang. Dia orasi. Walaupun tuh bagi sebagian keluarga aku dianggap aneh, cuman aku merasa visiku berhasil. Gitu. Aku pengen anakku begini. Aku pengen anakku aware. Aku pengen anakku seperti anak-anak di Gaza yang dia punya mimpi. Di saat semua orang tidak pernah memikirkan, di saat semua khotbah Jumat, nggak ada satupun khotbah yang menyuarakan Gaza, menyuarakan Baitul Maqdis. Seenggaknya dari didikan anak menyuarakan Baitul Maqdis. Anakku bahkan setiap mau tidur, anakku tuh selalu tanya, "Bah, yang di Gaza gimana kabarnya?" Anakku tahu umur berapa? 3 tahun. Baba ceritain Gaza dong, dia selalu minta update-nya apa. Kalau dia beli jajan, Baba ini harus aku habisin ya. Kalau enggak kasihan di Gaza nggak ada makanan. Pernah aku trial kan, aku kasih makan yang makanan simpel, nasi sama kerupuk. Pernah nasi kerupuk. Adik makannya nasi sama kerupuk, boleh nggak? Gitu. Nggak apa-apa Baba, di Palestina nggak ada makanan. Itu anak. Aku merasa gila, meskipun anak gue nggak bisa TikTok, anak gue nggak begini-begini, seenggaknya dia aware sama Palestina. Dia aware sama Baitul Maqdis. Nah itulah pernikahan. Jadi misalnya di pernikahan itu duit udah habis, muka udah nggak cantik, udah kering, udah nggak keriput, udah keriput semua, udah anak-anak katakanlah anak-anak udah nikah, udah ikut suaminya gitu kan ya. Kita masih ada ini kerjain, kita ngapain lagi ya? Oh kita bikin aksi, oh kita bikin ini, oh kita bikin kelas, oh kita bikin apa? Gitu. Jelas. Gitu. Jadi nggak bosan pernikahannya. Persiapannya ilmu. Berarti selain ilmu ada visi misi yang jelas juga dong ya dari Oh iya. Mas Rehan. Dan visi misi bisa dibuat ketika kita punya ilmu. Nah itu kalian merencanakan visi misinya ketika sudah lahir ke Rayhan atau jauh sebelum Rayhan jauh sebelum Maryam lahir atau pas Maryam lahir, Mas Rehan? Visi misi pernikahan itu dibuat sebelum menikah, sebelum kita taruh. Jadi saya tulis di bio taruh saya pengen istri saya begini. Visi saya begini. Saya pengen nikah, kalau nikah tuh begini. Saya pengen ketika saya menikah, istri pertama saya adalah dakwah. Istri Kamu pertama. istri kedua saya. Ya, Istri ya, pertama saya benar-benar. dakwah, kamu istri kedua saya. Jadi ketika kamu saya tinggal untuk urusan dakwah, dalam tanda kutip memang sudah tercukupi semua ya, kebutuhan rumah apa-apa, kamu harus siap. Dalam tanda kutip ketika kamu saya ajak untuk berdarah-darah dalam ini dakwah, ya kamu harus siap. Baru itu istri sanggup, istri juga kebetulan punya visi yang sama, udah siap nikah. Ini sorry ya kalau misalkan terlalu dalam, boleh dijawab atau enggak? Jadi ketika antum mencari sosok pasangan, itu memang dirimu siapkan dulu visi misinya atau memang kamu sudah memiliki kriteria pasangan dulu, Mas Rehan? Aku penasaran aja, boleh dijawab boleh enggak? Terserah. Tentu kriteria pasangan pasti ada, namanya kita kan manusiawi Mas, pengen yang cantik, pengen yang apa gitu kan ya. Dan dari situ kan kita bisa mengkomparasi nih. Oh, dia visi misinya bagus tapi begini. Oh, dia begini tapi gini. Lah, dari hasil komparasi itu kita rata-rata akhirnya yang pas yang mana. Seperti itu. Cuman karena memang saya dari awal nikah tuh saya nggak pernah mempakem gitu, harus ini. Tentu kalau dari almarhum orang tua pasti pengennya, kalau cari suami yang orang Jawa yang begini.
Bahkan saya pun juga punya kriteria, Mas. Kriteria saya tahu nggak apa dulu? Saya pengen punya istri gimana orang tuh? Jawa. Saya dulu pengen Oke. punya kriteria istri orang Jawa. Nggak punya keluarga besar. Syukur-syukur nggak punya, maksudnya kayak broken home atau yatim piatu kayak saya gitu. Gitu. Terus yang nggak punya banyak saudara, jadi saya nggak usah punya ipar, nggak usah punya mertua gitu kan ya. Terus yang kalau kuliah ya jangan yang kuliah lah atau yang belum selesai, karena kan saya waktu itu kuliah saya belum selesai kan waktu nikah. Gitu kan. Udah saya gitu. Tapi dikasihnya Allah yang berlawanan, dapatnya yang keluarga besar, orang Sunda, gitu kan ya. Apa namanya? Bahkan dapatnya anak orang pesantren lagi. Istri saya tuh Mas, Oh, iya. saya kan nggak pesantren. Walaupun saya ngajar di pesantren, tapi saya nggak pesantren. Istri saya tuh anak pesantren. Anaknya tokoh Muhammadiyah. Kiai lah, kalau di kita kiai lah. Kalau di NU tuh kiai lah. Hafal 30 juz. Oke. Dapat kuliah itu beasiswa hafalannya. Ngajar di pondok. Pinter bahasa Arab. Bisa baca kitab kuning dan sebagainya. Pokoknya spek ya lili lah. Alhamdulillah menurut saya cantik. Ketika saya nyebar CV Ta'aruf, Mas, namanya nyebar CV Ta'aruf, Mas. Kita nggak ada yang tahu, Mas, yang masuk, yang diterima yang mana. Saya aja nggak expect dia nerima. Saya nggak expect dia nerima. Karena saya gagal Ta'aruf berkali-kali. Ada kali 12 kali atau siapa. Kalau Mas, ada tuh Ustadz siapa namanya? Yang punya Ta'aruf online Indonesia tuh ada Ustadz Yopi, Ustadz, ada lagi Ustadz yang ini, ada Ustadz Akbar Nasir. King Sifrun deh tanya. Bang Hawar yang tanya. Rehan tuh gagal berapa kali? Tanyain ke mereka. Tanyain ada agam tuh. Rehan tuh gagal Ta'aruf berapa kali? Oh banyak Mas, 12 kali ada saya. Gagal tolak. Jadi saya tuh nggak yang nyebar langsung diterima, enggak. Ya udah saya mana yang diterima udah. Ini diterima cocok ya nggak cocok. Diterima apa saya datang sana, oh Rehannya miskin nih, nggak jadi, bukan PNS. Ada saya ngalamin, diusir bapaknya saya ngalamin Mas. Jadi saya tuh bukan yang ujuk-ujuk gini-gini, enggak. Karena saya nggak punya opsi gitu. Saya nggak punya opsi. Opsi saya yang saya punya istri mau diajak dakwah selesai, dah. Oh, darloh kok ya dapatnya begini gitu loh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah gitu. Saya pernah gagal ta'aruf yang keberapa. Waktu itu kan saya dapat influencer, saya nggak tahu mukanya kayak gimana karena pakai cadar kan. Oh, dakwah nih pendakwah. Tapi pas sudah mau jadi, ditikung sahabat saya sendiri. Pernah saya ngalamin kayak gitu. Saya nangis gitu. Waktu itu saya ditenangin sama Kak Tirta. Kak Tirta itu kalau tahu dia orangnya Quran Review. Dia yang nulis buku-bukunya Quran Review itu sahabat saya. Ditenang-tangin sama Kak Tirta. Tiap hari Kak Tirta ke rumah, nganterin roti, nganterin makan. Saya udah lemes banget kan. Tapi ketika itu saya bersyukur, oh alhamdulillah nggak jadi dapat ini. Kalau nggak dapat ini mungkin nggak dapat istri saya yang luar biasa. Jadi ya serandom itu dulu. Kalau saya boleh milih Mas, saya akan milih yang tadi. Saya pengennya mbak-mbak Jawa soft spoken yang begini. Bukan berarti istri saya nggak soft spoken ya. Istri saya kan di pondok Kismul Aman Mas. Kismul Aman tahu ya? Kismul Aman itu keamanan pondok. Jadi di pondok itu santri itu kalau santri udah level senior itu ada polisi bahasa. Dia tugasnya ngontrol bahasa nih. Siapa yang nggak pakai bahasa Arab hari ini? Kena hukuman. Istri saya tuh yang ngegerebek siapa yang ketahuan surat-suratan, siapa yang pacaran itu istri saya. Makanya istri saya di pondok dia pelatih tapak suci. Ngeri Mas. Emang ini ya mbak-mbak inilah, mbak-mbak strong lah. Dapatnya begitu gitu. Ya alhamdulillah gitu. Saya seneng gitu kan. Wah, dia mandiri, kuat, tangguh. Tipikal cewek tangguh lah yang benar-benar tangguh. Bukan saya pamer istri saya enggak, cuman ya itu karena kan saya pengennya yang iya Mas, iya kamu lagi apa sayangku suamiku gitu. Nggak dapatnya begitu. Tapi visinya dakwah, ya udah, saya utamain dakwahnya dong. Oh, dia tangguh nih, berarti dia kalau diajak buat ke Palestina, oke. Dia diajak buat ini, oke, saya siap. Makanya saya bilang, Mas, aku kalau suruh masak, aku nggak bisa. Tapi kalau ada kecoa di rumah, ada ular masuk rumah, biar aku yang tanganin. Oke, pas, saya takut kecoa, gitu kan ya. Iya, aslinya baik banget. Dina pernah ketemu. Kayak gitu. Cuma maksudnya, ya gitu. Saya yang masak di rumah, saya yang belanja, gitu kan. Aku balik gitu. Tapi ya begitu. Gitu sih. Saling melengkapi ya berarti ya. Saling melengkapi. Ya itulah jodoh cerminan diri. Mungkin kalau dapetnya sama-sama sospokan tuh rumah nggak bersih-bersih tuh kayak, ya gimana ya, iya aduh gimana ya gitu. Sama kayak Udah kamu aja yang nyapu, kamu aja yang nyapu, kamu aja. gitu. Terus istri saya kan enggak. Ini anduk mau ditaruh di jemuran apa enggak?
Ini sampah jadi dibuang nggak? Kalau nggak jadi udah aku buang sendiri. Gitu. Iya iya iya, Seru lah. hampir 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 sama ya, karena di awal juga aku bilangnya gitu Mas, ketika aku dulu mendapatkan tempaan-tempaan soal hati, soal cinta, ternyata yang aku dapatkan sekarang, istriku sekarang memang benar-benar, luar biasa ya dalam mendukung, kerjaan aku, dukung sharing-sharing kita seperti sekarang dakwah kita, beliau cukup mendukung. Jadi, eee, aku pun tidak tidak apa ya, tidak menyesali, bukan menyesali, tidak tidak gimana ngomong ya, maksudnya, terima kasih banget sama Allah gitu, melalui, jalan takdir yang Allah pilih ke aku, menjadikan aku yang sekarang, cukup tidak baperan, cukup tangguh dalam hati dan mendapatkan pasangan yang, wow, yang luar biasa juga sih. Jadi, ya makasih banget lah dengan Allah. Jalan terbaik memang dari Allah itulah. Ya Oke Allah. nih, kita tadi sudah bincang-bincang nih Mas, Rehan, coba kita lihat di grup atau ada yang mau langsung bertanya? Boleh nggak Mas Rehan, kita open mic untuk yang bertanya Boleh. langsung? Boleh, boleh. Nah, Kalau go bisa aku guys. jawab, insya Allah aku jawab. Kalau nggak bisa, mohon maaf. Tafadhol guys, kalau misalkan mau bertanya langsung boleh, tafadhol monggo silakan. Kalau belum ada aku lihat di obrolan nih, banyak kali obrolannya. Kalian ngomongin apaan aja sih? Dari bawah aja dulu kali ya, banyak sekali. Kak Raya mau tanya, bagi perempuan hal apa yang dilihat ketika memutuskan untuk menikah? Dikarenakan saya beberapa kali diajak ta'aruf, tapi ada beberapa hal yang tidak sejalan. Pada mana nih? Padahal orangnya agamanya bagus dan berilmu. Nah, gimana? Ya, kalau laki-laki itu ya dinilai dari 4. Gimana? 1, hubungannya sama Allah. Yang kedua, hubungannya sama ibunya. Yang ketiga, hubungannya sama apa? Sama anak kecil. Terus yang terakhir, hubungannya sama siapa? Sama lingkungannya, sama sekitarnya. Gitu. Kalau hubungannya sama Allah baik, sama ibunya baik, sama anak kecil baik, tapi sama circle-nya ternyata toksik nih, orangnya nggak jelas, muamalahnya jelek, jangan. Sama tongkrongannya baik, sama ibunya baik, sama Allah baik, sama anak kecil kasar, jangan. Sama ibunya baik, anak kecil baik, tongkrongan baik, tapi sama Allah hubungannya nggak karu-karuan, nggak pernah sholat, nggak pernah gini gitu. Sama semuanya baik, tapi sama ibunya buruk ya. Jadi cari yang 4 itu, hubungannya sama Allah, sama ibunya, ya, sama eh, anak kecil dan circle-nya, tongkrongannya, gitu. Masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya guys. Jadi dilihat dari hubungannya. Memang, tapi kalau kalau dari pandangan Mas Raya sendiri, hubungan dengan orang tua dan sekitar itu penting banget ya untuk kita perhatikan Mas Rehan. Mas Rehan seperti lagi angkat telepon. Oke. Ada lagi. Wah, Sorry ternyata ada. teman-teman, gimana tadi pertanyaannya? Sorry. Nih tadi, Cara aku aku coba 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 menanggapi kalau misalkan yang dilihat tadi adalah hubungan dengan keluarga dan lingkungan, itu berarti penting banget ya? Bagaimana cara dia berinteraksi dan, Oh iya jelas. bermasyarakat. Makanya kalau ada orang ta'aruf itu kan setelah selesai kita scanning. Jadi dulu waktu waktu aku dulu ngelamar istri, kan bapak kan nanya, Mas Ran aktif di organisasi mana, almarhum bapaknya istri. Ya Pak Yai, saya di Muhammadiyah Solo. Ditelepon Mas, ngecek bener nggak namanya orang-orang ini aktif di Muhammadiyah Solo, kan bapak tokoh Muhammadiyah kan. Oh benar. Oh dulu pernah jadi pengurus ketuanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pernah di tim sarnya Muhammadiyah gitu-gitu, dicek semua. Oh sekarang jadi dai-nya Majelis Tablik Muhammadiyah gitu, di bawah asuhannya Ustaz Adi Hidayat. Jadi dicek semua. Jadi ngecek, bahkan kakak iparku itu, jadi kakaknya istri itu, dulu kan emang kebetulan kakaknya istri itu dapat suami orang Solo juga kan. Istri keluarganya di Tasikmalaya. Lah, tetehku itu kakaknya istri itu kebetulan dia kayak ustadzah gitu loh, dia punya circle satu-satu di Solo. Ustadzah Solo yang ini ditanya semua, kenal Rehan nggak? Alhamdulillah ustadzah Solo masih
aku masih baik sama beliau, sering MC-in beberapa ustadz di Solo gitu. Tanya, ini. Di track recordnya dicari, ini gurunya siapa, dulu belajar di mana. Alhamdulillah. Terus dulu kan aku punya podcast sama Kalam Hakiki, ngepodcastin dulu ada Bang Hawariun, ada Ustadz Felix dan segala macam. Oh ini MC-nya Ustadz Hanan, dicek semua. Jadi bener-bener tahu. Terus Rehan nih hubungannya gimana? Rehan tidurnya di masjid dia ngajar TPA, dicek tuh, semua dicek detail. Tanpa sepengetahuanku lagi. Gitu. Jadi ya sepenting itu. Aku pun juga kalau nanti anakku dilamar laki-laki juga aku kayaknya gitu. Aku cek semua. Bener nggak nih? Wah, tuh guys, ternyata penting banget tuh tentang circle kita. Makanya kalau misalkan kalian mau menikah, sekarang perbaiki circle kalian sebelum dicek oleh calon mertua kalian. Iya, Jangan karena sampai mohon nanti. maaf ya, Ah, ada loh beberapa orang tua yang gini, Kang Teddy. Udah nak, kamu suka? Iya suka ya. Kamu nih ya udahlah, udah bapaknya, ya yang penting kamu, ya gimana gitu. Gak terlalu peduli, gitu. Fatal sih itu menurutku. Jangan kayak gitu. oke, syukron Mas Ren. Coba kita lihat lagi. Terakhir mau tanya, kalau laki-laki punya pandangan terhadap perempuan yang mau dia nikahi itu karena kasur, sumur dan dapur, itu gimana, Kak? Oh, jadi karena tiga itu ya. Oh, ya 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 Iya ya iya ya. iya Ya. ya, paham paham paham. Ya ya inilah patriarki lah. Harus Iya. harus bisa masak, harus mau nyuci, harus mau ini. Ya itu pilihan dia. Pilihan dia suka-suka dia kan. Kalau dia laki-laki kan berhak memilih, perempuan berhak menolak gitu kan ya. Kalau kamu cocok, kamu mau dan kamu tidak keberatan dengan love language-nya adalah act of service ya, padahal terserah gitu. Tapi kalau kamu visi misinya enggak, aku visi misinya selain itu harus ada dakwah ya monggo. Kalau kamu mau Hmm. kan ya kamu bisa lanjut. Kalau kamu nggak mau kan kamu tinggal tolak aja. Bebas. Semua orang bebas buat mengekspresikan dia pengen pernikahannya seperti apa. Gitu kalau aku sih. Ada dulu aku bukan ini sih, jamaahku lah konsultasi, "Ustadz, saya pengen punya istri tuh yang penting dia bisa masak, saya tuh pulang ke rumah." Jadi kan ada kan, dia pendakwah, dia pengen pulang ke rumah tuh istrinya udah nggak usah ikut mikirin dakwah, yang penting dia pulang ke rumah itu masakan udah mateng, udah mau ini, pengen disuapin, ada kayak gitu nggak masalah. Love language-nya begitu. Kalau aku kebetulan memang, aku dulu sebelum sebelum kayak gini ya, maksudnya terjun di dunia ya dulu udah dakwah juga sih, maksudnya aku dulu SMA tuh kerja di kitchen 2 tahun dan aku sempat jadi HRD di sebuah manajemen F&B juga. Jadi aku merasa aku lebih better masak daripada istri. Makanya aku nggak pernah nuntut istriku harus masak gini karena mau diadu pun masih enakan aku gitu. Karena aku punya pengalaman di kitchen gitu loh. Orang mau nggak aku gitu bahkan ya. Ya gitu jadi ya kalau ada suami mungkin yang aduh gue nggak bisa masak nih istri gue harus pinter bikin ya fadol terserah nggak masalah gitu. Oke, gitu ya guys. Hmm. Tadi ada yang terlewat itu adalah anak. Oh, sudah nggak ada lagi. Sudah banyak obrolan, jadi mungkin sudah terskip ya. Nih ada nih. Oke. Nolak lamaran dari laki-laki yang agamanya bagus karena udah punya istri apa kena dosa? Enggak lah. Masa nolak kena dosa? Maksudnya kamu jadi istri kedua kan, mau dipoligami gitu. Kalau kamu nolaknya karena emang kamu nggak siap ya nggak apa-apa kan Allah Allah Maha tahu lah. Ya, aku nggak siap Pak, aku tuh nggak siap berbagi hati, aku gini-gini. Dia agamanya bagus ya tahu. Tapi kalau kamu pengen, wah kayaknya seru nih gitu, kayaknya pahalanya ya nggak apa-apa, masih semampu kamu. Ada loh temen yang nolak misalnya gini, eh, aku nolak itu karena dia seorang hafiz Quran, sedangkan akunya masih rock and roll gitu. Dia nyari yang sekufu gini. Ada juga. Enggak dosa. Kan itu kan pilihan ya. Dosa tuh kalau misalnya kamu nolak dia sambil kamu lempar lempar lembing misalnya, apa kamu lempar tombak lah itu dosa. Jangan, nggak boleh, sakit nanti. Gitu. Oke, Oke. pertanyaan Kak Tanti ini hampir sama. Ini dari Kak
Luna nih. Setelah menikah, bagi perempuan yang didahulukan dakwah atau keputusan suami yang semisal dari awal mendukung dakwah, tapi tiba-tiba berubah. Ini harus gimana, Kak? Nah, gimana? Iya, artinya kan sesuai visi misi ya. Kalau aku memang visi misi dakwah, makanya tak utamain kan dakwah. Tapi kalau pada dasarnya istri itu sebenarnya memang ikut suami. Yang didahulukan adalah suaminya. Tuh. Kalau suaminya apa namanya? Suaminya pengen ngajak dakwah ya, ayo. Istriku kan cuma ngikut aku. Suaminya nggak, ayo yang kita berdakwah yang. Udah ayo gas. Tapi kan tujuan utama istri kan bagaimana dia taatnya pada suaminya. Bahkan kalau dia mau dakwah pun ya izin suaminya. Sayangku kalau aku mau dakwah gini izin gini boleh nggak? Suaminya yang izinin, udah apa-apa. Kecuali kalau suaminya menyuruh pada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, diajak nyembah berhala misalnya. Misal ya, nyembah berhala. Atau diajak mengikuti oligarki. Wih, wih, wih. Gitu misalnya. Atau kan ada kan. Ya masuk akal lah. Contoh misalnya istri saya hamil. Gitu. Kamu nyidam apa sayang? Aku nyidam pengen menggulingkan pemerintahan. Waduh, gitu kan nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Tidak bisa. Anda pengen menggulingkan pemerintahan, mending Anda menyelesaikan konflik bebek caro Anda gitu kan maksudnya. Jadi ya gitu. Tuh. Jadi ya nggak apa namanya harus masuk akal. Jadi kalau suaminya nyuruhnya cuma masih Dek tolong masakin tempe ini tapi kalau Dek kamu harus murtad apa jangan. Jadi tolak baik-baik nggak bisa. Tuh. Oke, gitu ya. Insya Allah menjawab, Kak. Kemudian ada lagi nih, Kak. Kak mau tanya, menurut Kakak, gimana untuk anak perempuan yang ada trauma dari orang tua, terlebih ke KDRT? Itu sama sekali nggak mudah karena udah ada pemikiran ayah aja bisa sekejam itu, apalagi orang lain. So, nggak percaya sampai, nggak percaya takut sama cowok. Walaupun sekedar kenal sama cowok, bahkan justru jadi korban kambing hitam buat dilabrak. Gimana Iya, tuh? itu kan trauma ya. Masuknya trauma. Ada namanya intergenerational trauma. Intergenerational trauma itu namanya trauma generasi. Biasanya kalau pelakunya itu akan melakukan ulang atau kalau enggak kalau dia nggak punya kesadaran untuk menghentikan apa namanya trauma tersebut. Maka saran saya buat semua teman-teman yang punya trauma adalah selesaikan dulu traumanya, sembuhkan dulu, baru kemudian kalian membina rumah tangga. Jangan cari nih, bukan gimana ya bahasanya. Kalau kalian tahu pengen ta'aruf itu tanyakan juga apakah calon pasangan kalian punya trauma apa, dan kalau misalnya dia punya trauma apa, kalian sanggup nggak untuk membersamai dia sampai sembuh gitu. Karena dari yang aku tahu ya, ini disiplin ilmu yang aku pelajari adalah orang yang sakit dalam tanda kutip sakit mental dia akan menyakiti pasangannya, menyakiti apa, termasuk orang yang narsistik, orang yang punya trauma disorder, orang yang punya ini dan semacam. Nah, makanya sebelum kita menyakiti pasangan kita dengan trauma kita yang belum selesai, selesaikan traumanya dulu, sembuhkan dulu. Kalau sudah diselesaikan, sembuhkan, baru kalian mau ke jenjang pernikahan. Kalau semisal punya trauma sama laki-laki karena dibully, karena dulu bapaknya KDRT atau apa, berarti ya minta juga sama Allah, ya Allah, tolong tunjukkan laki-laki yang benar-benar seperti ini, yang benar-benar green flag, yang benar-benar dia baik gitu. Sambil kita pelan-pelan. Dan insya Allah Allah kan yang menggenggam membolak-balikkan hati manusia ya. Sambil kita berusaha untuk sembuh, sambil kita minta diarahkan Allah untuk betul-betul menemukan laki-laki yang tepat. Belajar banyak dari Luna Maya, ya. Nikah itu bukan kompetisi yang harus cepet-cepetan. Kalau emang belum siap, dirasa belum ini, nggak apa-apa. Selesaikan dulu. Ya jangan buru-buru. Gitu. Kasihan dong, misalnya nanti buru-buru, wah nanti ternyata dampaknya malah cerai atau dampaknya ke anak. Nah, kasihan. Benar itu. Yang penting kesiapan tadi itu ya. Menyelesaikan masalah-masalahnya dulu, baru Karena begitu. ibadah seumur hidup. Iya, iya, iya. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang cukup menarik, Mas Surya. Izin tanya, Kak, gimana sih cara kita ngebedain laki-laki yang beneran soleh sama yang pura-pura soleh? Karena jujur, di zaman sekarang tuh terlalu abu-abu. Aku pernah diajak nikah sama seorang cowok, satu organisasi di kampus waktu itu. Aku masih kuliah S1 dan dia mahasiswa S2 dan guru tahfiz di salah satu pesantren.
Tapi speknya kayak Walid, Kak, takut banget. Masa belum apa-apa udah minta foto dan VC. Langsung aku blok biar dia nggak jadi ke rumah. Mohon pencerahannya, Kak. Terima kasih. Nah itu udah ditunjukkan sama Allah, ya kan? Makanya nikah tuh perlu namanya istiqoroh. Istiqoroh kan minta petunjuk Allah. Istiqoroh belum dapat jawaban. Intisyarah. Intisyarah tuh minta pendapat orang-orang soleh, ya kan ya? Intisyarah kok nggak dapet. Istifta, ikuti kata hati karena hati fitrahnya baik. Ya Allah gimana? Kata hatinya gimana? Istiftah nggak dapat, maka yang kita lakukan adalah istiqomah. Istiqomah gimana maksudnya? Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam takwa. Ketika kita bertakwa, maka Allah akan berikan kita berupa furqan. Apa itu furqan? Furqan itu adalah skin kalau bahasa gamenya. Kalau bahasa One Piece-nya itu haki. Untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tentu bukan menurut manusia, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Gitu. Kalau dari awal ta'aruf sudah diputuskan minta VC, minta ini, ya itu udah ketahuan. Nah ini red flag ini belum apa-apa udah minta pap, minta ini gitu. Berarti tinggalin. Gitu. Tapi kalau enggak kok, tapi dia ini serah lu, serah ente gitu. Itu udah ditunjukin. Gitu. Tapi ya banyak juga yang udah nikah tiba-tiba berubah karena gini keadaan dan segala macam ya. Makanya itulah pentingnya kita meminta petunjuk kepada Allah. Walaupun ada juga yang memang diberikan ujian sama Allah pernikahannya kandas padahal sudah terbukti gini-gini, terbukti soleh, terbukti apa gitu kan. Kalau aku sempat kemarin lihat videonya siapa Inara sama Virgon, Inara cerita di podcast tuh, dulu tuh Virgon nggak kayak gini kok, gini-gini tiba-tiba dia berubah gini. Lah itulah makanya pentingnya pernikahan tuh punya saling peran gitu. Saling mengisi. Ada yang istrinya reminder. Nanti kalau suaminya futur, istrinya yang reminder, istrinya futur, suaminya yang reminder. Terus di-upgrade. Kita jaga. Nah, kita intinya ikhtiar. Sisanya serahkan sama Allah. Kita tawakal. Ya Allah, aku titip suamiku, aku titip istriku. Gitu. Usaha semaksimal mungkin tetap. Gitu. Nah, kalau suaminya futur ternyata yang ngingetin istri orang gimana tuh? Wah, berarti silakan berpoligami. Ya, bah itu kalau digigit istri orang, oh, udah itu. Berarti ada yang red flag. Tadi ada yang cukup menarik tadi yang aku perhatiin. Di awal ternyata kita tuh sudah dikasih tahu oleh Allah. Tapi terkadang kita ini kan ada yang masih ngeyel atau bahkan kita ini belum sadar, oh ternyata ini sebenarnya itu petunjuk. Kita sudah dikasih tahu, tapi ternyata kita masih ngeyel dan kita itu masih belum sadar. Nah itu gimana tuh, Mas Rehat? Ya itulah makanya ada ujian. Kadang-kadang itu kan Allah tuh uji manusia ini orang gablek dikasih tahu nggak paham-paham ya. Allah ilangin tuh orang-orang di sekitarnya. Dia dibikin sama Allah dia sendirian. Nggak ada yang peduli sama dia. Ya biar apa? Biar dia tahu satu-satunya apa namanya satu-satu yang dia punya itu cuma Allah gitu. Satu-satunya yang dia punya itu cuma Allah. Dia tuh nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Kadang makanya perlu diuji-uji kayak gitu. Ya begitulah. Itulah pentingnya makanya ada ujian. Kan orang-orang ngeyel tuh gitu. Tapi masih mending ya kalau dapat ujian. Ada orang yang dibikin istidroj juga ada. Hmm, Ya kita semoga bukan termasuk istidroj. iya. Karena kan terkadang ada yang udah 2 periode ternyata nggak sadar malah minta nambah lagi gitu kan. Wiu. Oke, gimana guys? Ada yang eh, mau bertanya lagi nih? Makin malam makin seru nih. Itu ada yang Coba namanya tuh Ali Juanda tuh. Jodoh itu apa nih? mana nih? Jodoh itu takdir mubarok, mubrom atau takdir mualak. Ya, itu kan ya. Oh itu Dibedain pertanyaan nih, gue dulu. kira pernyataan tadi. Iya. Iya pertanyaan itu pernyataan. Coba kita baca ulang ya. Aku salah aku. Tapi boleh deh, Mas. Boleh. Jodoh itu Aku termasuk takdir jelasin aja. mubrom atau takdir mualaf. Iya, mubrom itu kan takdir yang sudah ditetapkan ini ya. Kalau aku salah tolong dikoreksi ya teman-teman ya. Yang sudah ditetapkan sama Allah lah. Dan nggak dapat diubah.
Contohnya kayak jenis kelamin kamu tuh laki-laki atau perempuan. Terus apa sih kelahiran, kematian, gitu kan. Tapi kalau mualak itu kan yang bisa dirubah berdasarkan usaha kita nggak sih? Jadi kayak apa ya? Dirubah berdasarkan usaha dan doa kita gitu. Kayak rezeki, jodoh gitu kan ya. Berarti ya jodoh termasuk kategori mualak. Jodoh tuh mualak. Correct me if I'm wrong. Koreksi saya kalau saya salah. Masya Allah, menarik. Sebenarnya semakin malam ini semakin menarik ya, semakin nyaman ngobrol dengan antum. Cuman memang waktu jam berapa sih? Apa yang jawab? Jam. Aku doang, Kang Fajar gak jawab. Tadi kalau nggak salah Mas Fajar lagi overhead ya HP-nya, Mas. Overheat. Ya. Overhead ya, overhead. Ada lagi? Nggak ada ya kayaknya ya. Kemudian, iya kayaknya sudah malam. Kalau aku sih terserah ya, aku mau sampai mana juga nggak apa-apa ya, bebas. Cuman kan ini agenda-agenda high, jadi ya kita Nah, ada ngikutin nih ini. dari Dina Rosmelita nih. Jen, kalau mau dapat laki-laki hijau neon, apakah harus tunggu di lampu merah? Anda ke toko lampu saja. Toko lampu, cari tuh lampu warna hijau. Yang penting cari hilalnya dulu, hilalnya belum nampak ke lampu. Di satu pertanyaan terakhir, habis itu kita closing statement, Mas Rey. Bagaimana cara menjaga hubungan agar tetap sehat dan sejalan ketika salah satu pihak sudah siap menikah secara finansial dan mental, sementara pihak lainnya masih dalam proses belajar dan mempersiapkan diri? Dan apakah perbedaan pengalaman dalam hubungan bisa mempengaruhi cara dua orang dalam membangun komitmen ke depan? Ya, yang jelas ya kalau memang dirasa kamu mampu nggak masalah. Contoh misalnya ada seorang suami, kan memang yang tugasnya ngebimbing itu suami. Dan istrinya masih berproses. Kamu sanggup nggak bimbing? Ya udah lanjut. Tapi kalau ada suami yang modelnya kayak, wah aku nggak sanggup aku ngebimbing dari awal. Aku maunya istri yang udah jadi, karena akunya udah jadi ini. Jadi nanti ketika punya anak, tinggal langsung mikirin visi misi anak. Ada yang kayak gitu. Aku termasuk yang kedua. Aku karena dulu pikiranku aku daripada jadi aku menganggap ini, tapi ini ya terserah teman-teman mau hujat saya atau enggak, silahkan kalau mau hujat, karena ini opini pandangan saya. Saya tuh anggapnya gini, saya ngasih makan anak, anggaplah istri itu kayak roti, karena istri kan madrasah pertama. Bukan saya meng-underestimate teman-teman yang belajar, saya sangat respect dan saya sangat bangga buat teman-teman nih perempuan yang mau hijrah dan belajar tuh saya sangat bangga. Cuman ini kan pribadi saya, karena dulu saya pengen percepatan. Saya tuh pengen nyari istri yang udah bentuk roti, bukan harus adonan kita ngolah dulu. Karena apa? Saya pengen anak saya begini. Tapi ada juga orang yang punya jiwa mengajar yang bagus. Jadi dia pengennya istri yang bener-bener dari nol, dia treatment, dia gini. Ada yang kayak gitu. Nah, karena saya orangnya kadang ada nggak sabarannya juga, gitu. Lebih sabaran istri sih. Jadi saya begitu. Saya nyalanya langsung jadi, karena saya langsung pengen gini, langsung aksi gitu. Tapi ada yang pengen slow living gitu, nikmatin ini, ada yang kayak gitu. Nah, itu bebas kalau kembali ke masing-masing, tergantung kesiapan. Nah, kalau perbedaan pengalaman apakah itu mempengaruhi rumah tangga? Jelas. Saya itu hidup di lingkungan keluarga yang di perkotaan, di kota. Jadi kayak kalau namanya hujan bocor, rumah bocor, itu ya yang pertama kita cari adalah ember. Ketika hujannya reda, kita besok nyari tukang. Bilang ke tukangnya, Pak, tolong benerin genteng, besok saya kasih 50.000, selesai. Istri saya tinggalnya di daerah pegunungan, yang di sana apa-apa sering dikerjain sendiri. Maka kalau ada hujan, ke rumahnya bocor, yang dicari pertama adalah apa? Tangga. Bapaknya lepas baju, naik ke atas genteng, benerin genteng kayak Superman gagak gitu kan. Rambutnya basah, bilang, gimana Neng? Udah bocor? Udah Pak, udah nggak bocor gitu. Makanya ketika kita menikah pertama kali kontrakannya rumahnya bocor, istri saya nyari tangga, saya nyari ember. Berantemlah di situ lah, kenapa ember? Lu manjat dong. Gue bilang, gue nggak bisa manjat. Kalau gue manjat, daripada gue manjat, ntar gue jatuh, lu harus ke rumah sakit bayar 5 juta. Mending kita nunggu bentar, kita bayar 50.000 ke tukang, selesai. Perbedaan kan? Ya kayak gitu. Makanya perlu dikomunikasikan sejak awal. Oh, kalau kamu ngomong sama aku, kalau mau minta sesuatu pakai kata minta tolong ya. Kalau kamu gini ya. Gitu. Ada kan istri suaminya orang Jawa, istrinya orang Batak.
Mbakku, kok istriku marah-marah terus? Lo nggak marah-marah, kayak mana marah-marah aku bang? Emang kayak gini kok omonganku bang? Ada kok gini-gini gitu. Suaminya tentara, istrinya orang Palembang. Bang, makan tuh kapal selam bang. Kayak mana makan selam aku? Aku di tiap hari udah di kapal selam, aku di angkatan laut gitu kan. Bukan pempek maksudnya kapal selam. Sama-sama orang Palembang. Makan pempek pun juga ada yang beda mazhab. Ada yang dicampur, ada yang diminum ininya dulu gitu kan ya. Macam-macam. Tukonya dulu gitu kan. Ya, kayak gitulah. Pasti sangat mempengaruhi. Makanya supaya tidak terjadi konflik, dikomunikasikan sejak awal. Ta'aruf itu harus detail. Tanya sedetail-detailnya. Bener tuh, komunikasi yang terpenting tuh. Itu tuh kerasa banget tuh dalam dunia Iya, pernikahan tuh. iya. Oke nih guys, mohon maaf banget nih karena waktu memang sudah jam 10. Sebenarnya makin malam makin asik ya. Cuman ya lagi-lagi waktu waktu Iya. yang mesti berakhir. Nah, sebelum ditutup nih, kata-katanya nih dong untuk hari ini atau closing statement deh dari Mas Rehat. Simpel aja, jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, salahkan dirimu yang terlambat melakukan sesuatu. Dah. Aji, Masya Allah, luar biasa Mas Rehat. Kata-katanya keren, 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 keren. Oke guys, itu tadi ya kita sudah bincang-bincang dengan Mas Fajar, dengan Mas Rehan di agenda kita pada malam hari ini. Dan insya Allah semuanya dapatkan berkah dan ridho dari Allah, mendapatkan pelajaran yang banyak banget hari ini dari Mas Fajar, dari Mas Rehan. Semoga bisa kita aplikasikan dan menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum ditutup, dari anak pribadi minta maaf untuk perilaku ataupun kata-kata yang kurang mengenakan atau menyinggung dari kepada kalian. Dan sebelum kita tutup, mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafarat majelis. Dan sekali lagi terima kasih Mas Fajar, terima kasih Mas Rehan sudah bergabung bersama kita di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih kepada Aik dan sebarluaskan sebanyak-banyaknya agar yang lain bisa ikutan dan merasakan kebaikan yang kita rasakan. Dan bye-bye. Sampai jumpa pada agenda selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron guys.